Ya teman-teman, selamat datang. Yang pertama, yang paling penting, teman-teman buat tabel seperti ini persis. Header tabelnya seperti ini, baris pertamanya, kemudian di bawahnya seperti ini. Ini ada total penduduk yang tahu umurnya saja, nih yang kuning ini. Kemudian bawahnya baru penduduk yang tidak tahu umurnya, ada 110. Nah, baru yang bawah sendiri ini jumlah antara total yang tahu umurnya dan total yang tidak tahu umurnya. Oke teman-teman, kayak gini sudah aman kan? Jadi jumlah semua. Nah, pertama-tama kita satukan pandangan dulu ya teman-teman. Ini terkait baris kita ambil contoh yang ini, umur 2 tahun. Nah, itu artinya apa? Itu artinya sebenarnya intinya cuman kelompok penduduk. Jadi 2 itu artinya kelompok penduduk atau kelompok masyarakat yang usianya 2 tahun. Nah, jadi semua penduduk Kalteng yang usianya 2 tahun itu ada 30 ribuan ini. Itu teman-teman. Nah, itu hal yang sama juga berlaku sampai bawah ini, sampai 74 ini misalnya. Semua penduduk Kalteng yang tahun 1980 yang usianya 74 itu ada 491. Nah, gitu. Nah, itulah sebabnya mengapa yang 75 plus ini tetap kita masukkan. Jadi karena itu maknanya 75 plus itu ya sederhana ini. Jadi kayak kelompok penduduk Kalteng yang usianya 75 tahun dan ke atasnya itu ada 74 ini. Nah, jadi itulah sebabnya mengapa yang 75 plus ini tetap dimasukkan ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita isi bagian kolom persentase ini. Itu rumusnya kita jumlah penduduk kelompok umur tersebut, yakni umur tunggal yang umur 0 dibagi total penduduk yang tahu usianya. Nah, ini 0,03 kan artinya dari 900 ribuan penduduk Kalteng yang tahu usianya itu sebanyak 0,03 bagian merupakan penduduk yang usianya 0 tahun gitu ya teman-teman. Nah, untuk visualisasi akan lebih mudah dan lebih enak dibaca kalau ini tuh dalam bentuk persen ya kan. Sering kan di berita-berita atau di media sosial itu kan misal proporsi ya gitu kan menyajikannya dalam bentuk persen. Nah, jadi ya kita ubah aja jadi persen. Nah, kan nilainya tadi berapa, 0,03 kan. Semua bilangan kalau kita kalikan 1 kan boleh ya, tidak mengubah ya. Jadi kan ya kita kalikan 1. Dalam hari ini 100%. 100% kan 100 plus 100 sama 1 ya. Jadi boleh ya, aman ya. Kita kalikan aja kan, berarti kan dikali 100 kan berarti 3% kan. Nah, berarti persen di sini kan satuan ya teman-teman. Nah, karena satuannya jadi persen, ini kita masukkan ke di kolom ini ya, kolom keterangannya untuk memperjelas. Ini persen. Nah, ini berarti kita kurung, dan jangan lupa yang bagian jumlah penduduk yang tahu umurnya tadi kita kunci F4 atau F4 ya. Nah, belum dikali 100. Nah, gitu ya. Ini jadi sebanyak 3,11% dari seluruh penduduk Kalteng yang tahu umurnya itu usianya 0 tahun gitu ya teman-teman. Nah, sudah selesai kan, kita drag. Nah, udah ya, udah aman ini. Nah, ini kalau benar jumlahnya pasti 100,000. Nah, ini kan kita cek misal desimalnya 12. Nah, berarti ini udah benar ya teman-teman. Sampai belakang masih 0,000, berarti sudah benar penghitungannya. Oke, berarti sekarang kita isi penduduk tidak tahu yang ditambah. Nah, ini konsepnya ini seluruh penduduk yang tidak tahu umurnya ini kita bagi masing-masing sama rata ya. Masing-masing kelompok umur yang tahu ini kita bagikan ke situ masing-masing sama rata ya. Jadi kita kalikan persentasenya itu. Jadi caranya penduduk yang tidak tahu ini ya 110 dikali ini, kita kalikan persentasenya. Nah, kita kalikan ini 3 kali 3,11 ini. Nah, ini kan dalam bentuk persen ya teman-teman. Nah, jadi kita bagi 100 karena lagi-lagi kan satuan itu kan penting ya teman-teman. Nah, ini kan dalam bentuk persen, jadi ya kita bagi 100. Nah, terus karena ini nanti kita drag sampai bawah, jadi yang apa ya, yang ini kita kunci, yang apa tadi penduduk tidak tahunya kita kunci. Nah, F4 atau F4. Nah, kita enter. Nah, ini yang penduduk ini kita kunci. Nah, terus kita drag. Nah, gitu ya. Jadi ada sebanyak ini. Masih bentuknya dalam bentuk desimal. Nah, ini kan ini penduduk TT yang ditambah. Jadi kan di sini kan isinya, di kolom ini isinya itu seluruh penduduk yang tidak tahu umurnya kan teman-teman. Nah, jadi kalau dijumlah hasilnya harus 110. Nah, untuk mengetahui apakah perhitungan kita benar atau tidak,
langsung kita jumlahkan saja meskipun masih dalam bentuk desimal yang panjangnya, karena ini kan komanya banyak banget. Nah, kalau sampai ketika dijumlahkan semua hasilnya bisa bulat dan sama, nah berarti kan perhitungan kita sudah benar gitu. Jadi kita sum semuanya, enter. Nah, ini sama. Kalau mau cek lagi, kita pindah ke number desimalnya 12. Nah, ini masih 100,000. Jadi itu sudah benar perhitungannya ya teman-teman gitu. Nah, kemudian jumlah penduduk hasil prorata ya berarti jumlah akhirnya, jumlah penduduk awal ditambah jumlah penduduk yang ditambahkan, itu enter. Nah, ada segitu. Nah, ini kita drag sampai bawah ya, sampai 715. Nah, kita drag selesai. Nah, ini yang terakhir, ini untuk pengajaran apakah perhitungan kita benar. Nah, ini kita biarkan dulu aja seperti tadi, kita biarkan dulu desimalnya panjang seperti ini. Nanti desimal yang sepanjang ini kalau kita jumlahkan sampai hasilnya bisa bulat, bisa sama dengan ini, total awalnya ini, total yang tahu umur dan tidak tahu umur. Nah, berarti kalau hasilnya sama, berarti perhitungan kita pastinya benar. Kita sum. Nah, hasilnya apakah sama? Sama ya teman-teman, 954176, 954176. Nah, ini bahkan ketika kita pindah ke desimal pun, bukan kita ubah ke desimal yang 12 angka di belakang koma, masih 0,000. Jadi kemungkinan ini sudah benar 954 ini. Ya, kemungkinan besar sudah benar perhitungannya. Gitu ya teman-teman. Nah, jadi ini hasilnya harus sama. Terus yang ini penduduk tidak tahunya hasilnya juga harus sama dengan yang kiri. Ini harus 100%. Nah, kemudian karena ini apa ya? Karena ini mau kita sajikan. Nah, penduduk itu kan, jumlah penduduk itu kan ada satuannya juga kan teman-teman. Satuannya kan jiwa. Begitupun penduduk data yang ditambah ini. Ini kan juga jiwa. Jumlah penduduk asli prorata juga jiwa. Nah, karena kita mau sajikan, berarti ini harus kita bulatkan jadi bilangan bulat, karena jumlah penduduk itu bentuknya bilangan bulat, bukan desimal. Karena hanya ada satu jiwa, 2 jiwa gitu, bukan, nggak ada 1,5 jiwa gitu ya. Jadi kita ubah dulu, kontrol 1, kemudian number desimalnya jadikan 0. Ini juga desimalnya kita turunkan gitu. Jadi caranya gitu ya teman-teman. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Jadi ini konsepnya 110 penduduk yang tidak tahu umurnya ini kita sebar secara rata ke masing-masing kelompok umur tunggal gitu. Jadi yang persentasenya tinggi, yang porsinya tinggi, kayak contohnya ini usia 25 ini kan paling tinggi kan, bukan paling tinggi ya, tinggi kan 3,22%. Nah, dia dapat banyak, dapat kebagian 4 penduduk tidak tahu umurnya. Beda sama yang kelompok 39 ini. Ini kan cuma 0,57%. Jadi dia kebagiannya cuma 1 penduduk tidak tahu. Nah, jadi gitu ya, dibagi sama rata. Sebelumnya kita maknai dulu tuh. Kira-kira apakah penduduk yang tidak tahu umurnya itu, ini kan kita ambil 25 ya. Apakah mungkin seorang penduduk yang tidak tahu umurnya itu usianya itu aslinya 25? Ya memang mungkin, tapi mungkin juga ini jumlah penduduk 110 itu bisa jadi itu aslinya didominasi oleh kelompok lansia yang mungkin yang 70 tahun ke atas atau 60 ke atas, di mana mereka tidak tidak melakukan pencatatan tanggal lahirnya dia, atau lupa atau bagaimana, seperti itu. Sebagaimana kalau kita tahu kan di beberapa kasus di lapangan kan seperti itu kan. Jadi kayak seorang lansia gitu ditanyai umurnya berapa, tidak tahu. Terus misal ditanyai lahir tahun berapa, itu tahunnya pun tidak tahu asli atau enggak gitu. Jadi kayak cuma dikira-kira 1945, 1948 seperti itu teman-teman. Jadi ini sebenarnya prorata ini belum tentu benar ya. Jadi kayak usia 3 tahun ada 4 penduduk tidak tahu yang usianya itu 3 tahun. Nah, itu sebenarnya belum tentu, cuman di sini kita asumsikan. Nah, kita asumsikan benar, kita anggap itu benar dengan dasar ini pembagian yang rata seperti ini. Nah, jadi itu yang intinya sudah selesai. Dan mungkin tambahan sedikit, beberapa mungkin ada yang caranya seperti ini ya, di sini di bagian persentase dikali 100% gitu. Itu sebenarnya ada penjelasan detailnya, tapi intinya sama, itu nggak apa gitu ya. Itu nggak apa-apa, nggak usah diubah, nggak apa. Jadi seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya, selamat mengerjakan.